We're looking at the first ink. Jerry, look at me, relax. Jurisdiction is open! It's bigger. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Mimin yang akan selalu setia menemani kamu semua, baik suka maupun duka, terutama buat kamu yang lagi banyak utang. Video kali ini Bang Mimin akan rangkum sebuah alur cerita yang bakal bikin kamu lupa kalau kamu lagi punya utang. Sebuah alur cerita dari film science fiction berjudul Life akan Mimin suguhkan untuk menghibur penonton semua. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, let's check it out. Diawali dari penampakan stasiun antariksa ISS milik NASA yang lagi mangkal di Tanah Abang. Maksudnya di orbitnya guys. Stasiun tersebut berisi 5 orang awak yang mempunyai peran yang berbeda. Mereka adalah Rory sebagai mekanik, Catherine dan Shaw sebagai operator ISS, David dan Miranda sebagai tenaga medis, dan seorang ilmuwan biologi yang Mimin sendiri susah untuk mengucap namanya. Jadi sebut saja pria berkulit hitam tersebut dengan nama Mang Saipul. Mereka disibukkan dengan kedatangan paket yang datangnya dari planet Mars berupa kapsul luar angkasa tanpa awak dan membawa sampel tanah. Akan tetapi sistem navigasi kapsul tersebut mengalami kerusakan akibat tertabrak dengan asteroid, sehingga laju kapsul tersebut tidak bisa dikendalikan. Saking pentingnya sampel tanah tersebut membuat para awak harus mengambil risiko untuk menghentikan benda terbang itu menggunakan lengan robot. Bukan tanpa risiko, jika gagal maka nyawa mereka jadi taruhannya. Sebelum lanjut, Mimin mohon dukungan pada penonton untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Dukungan para penonton sangat berarti bagi Mimin. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Pada akhirnya, senyum lebar terlihat setelah mereka berhasil menangkap kapsul tersebut. Mang Saipul yang merupakan seorang ilmuwan bergegas menguji sampel tanah dan hasilnya mereka menemukan mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Mang Saipul meyakini bahwa mikroorganisme itu sedang hibernasi karena suhu tabung yang terlalu dingin. Perlahan suhu dinaikkan dan akhirnya untuk pertama kalinya mereka melihat kehidupan yang berasal dari luar bumi. Pada akhirnya mereka sepakat memberi nama makhluk mikroorganisme tersebut dengan nama Calvin. Mang Saipul sangat terobsesi pada makhluk bernama Calvin yang sedang ia teliti, dengan harapan bahwa sel-sel makhluk tersebut dapat menyembuhkan dirinya yang lumpuh sejak lahir. Sehingga hari demi hari Mang Saipul habiskan bersama Calvin. Akan tetapi ternyata Calvin memiliki pertumbuhan yang begitu cepat. Makhluk bersel tunggal itu mampu dengan cepat memperbanyak sel dalam dirinya dan membentuk susunan organ tubuh dan bereaksi terhadap benda yang mendekat. Sebenarnya, terlihat kekhawatiran pada wajah Rory dan David tentang kehadiran Calvin karena ditakutkan justru makhluk itu membahayakan mereka. Saat para awak hendak beranjak tidur, mereka dikejutkan dengan alarm tanda bahaya yang berasal dari lab tempat Calvin berada. Setelah dicek, ternyata tabung tempat Calvin disimpan mengalami kebocoran dan kembali normal setelah Rory memperbaikinya. Mang Saipul mengakui bahwa kejadian itu akibat human error karena ia lupa memasang penjepit pada tabung di mana Calvin disimpan. Mendengar itu, Rory menjadi marah pada Mang Saipul atas kelalaiannya yang dapat membahayakan semua awak. Setelah kejadian kebocoran itu, Calvin menjadi tidak aktif selama berhari-hari. Saat itu, Mang Saipul menyimpulkan bahwa Calvin sedang hibernasi karena saat kebocoran itu terjadi penurunan oksigen secara drastis. Saat itu, Mang Saipul memiliki sebuah ide untuk membangunkan Calvin dengan kejutan listrik. Ide itu pun disetujui oleh semua awak di stasiun tersebut. Tiba saatnya melakukan eksekusi dan Mang Saipul memberikan Calvin sengatan listrik tegangan rendah. Karena tidak ada respon, akhirnya tegangan dinaikkan. Namun setelah itu, tiba-tiba Calvin bereaksi dan mencengkram tangan Mang Saipul dengan erat. Dengan sekuat tenaga, Mang Saipul mencoba melepaskan diri dari Calvin. Awalnya, awak yang melihat dari luar lab menganggap bahwa Mang Saipul hanya berpura-pura karena Calvin yang begitu kecil
tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, semua berubah menjadi panik saat Kelvin mematahkan jari Mang Saipul. Rory berusaha menolong namun dicegah oleh Miranda demi protokol keamanan. Pada akhirnya, Kelvin melepaskan cengkramannya namun tangan Mang Saipul telah hancur. Sedangkan Mang Saipul sendiri jatuh pingsan karena menahan sakit. Para awak juga melihat hal mengejutkan karena Kelvin memiliki kecerdasan dan mampu keluar dari dalam tabung setelah melubangi karet. Tidak sampai di situ, Kelvin juga mencengkram tikus di laboratorium itu dan menghisap nutrisi dari tikus tersebut dan membuat tubuh Kelvin tumbuh semakin besar. Melihat itu, Rory tidak lagi menghiraukan protokol keamanan lalu masuk untuk menyelamatkan Mang Saipul. Akan tetapi, hal itu justru membuat kaki Rory menjadi incaran Kelvin yang membuat Rory harus terkurung di lab karena para awak lain tidak mengizinkan dirinya keluar. Menggunakan generator oksigen, Rory berhasil melepaskan Kelvin dari kakinya dan menggunakan pembakar sampah, ia memburu Kelvin. Akan tetapi, Rory harus tewas karena Kelvin berhasil masuk ke dalam tubuhnya dan menyerap tubuh Rory dari dalam. Dan hal itu membuat tubuh Kelvin tumbuh lebih besar lagi. Catherine dan Shaw berniat melepas ruangan lab dari stasiun angkasa dan membuangnya ke luar angkasa bersama Kelvin dan jasad Rory. Namun terlambat karena Kelvin telah menyelinap ke ruangan lain melalui lubang ventilasi. Setelah mengamankan jasad Rory, Catherine dan Shaw berusaha menghubungi stasiun di bumi, namun mereka mendapat kendala karena komunikasi terputus disebabkan ada antena di luar stasiun yang mengalami kerusakan. Shaw berniat untuk memperbaikinya, namun Catherine menawarkan diri karena Catherine lebih terlatih dalam hal komunikasi. Setelah persiapan dirasa cukup, Catherine merangkak keluar menuju antena komunikasi dan menemukan bahwa sistem komunikasi mengalami overheat. Setelah dicek, ternyata freon pendingin pada antena kering total. Mang Saipul menyimpulkan bahwa Kelvin adalah makhluk hidup yang butuh makan dan minum. Saat Kelvin tidak menemukan sumber air, maka ia menghisap freon sebagai gantinya. Saat sedang mendengarkan penjelasan Mang Saipul, tiba-tiba Kelvin keluar dari pipa freon lalu membelit kaki Catherine. Merasa keselamatannya terancam, Catherine bergegas menuju ruang kedap udara agar pasokan oksigen di tubuh Kelvin habis. Namun sialnya, ternyata Kelvin merusak cairan pendingin di pakaian Catherine yang membuat pandangannya terganggu. Merasa tidak memiliki cukup waktu, Catherine memutuskan menuju ruangan kedap udara dengan cara melompat. Akan tetapi, cairan telah mengisi helm yang membuat Catherine kesulitan bernapas, melihat, dan mendengar. Sesampainya di ruang kedap udara, David telah menunggu di ruangan tersebut dan memberikan instruksi pada Catherine agar memutar tuas pengunci pintu secara bersamaan dan searah jarum jam. Namun justru Catherine memutar tuas ke arah sebaliknya. Melihat itu, David menjadi panik, namun Miranda menyadari satu hal, bahwa Catherine sengaja melakukan itu karena ia tidak punya cukup waktu untuk masuk dan tidak ingin mengambil resiko yang akan membahayakan teman-temannya. Sehingga Catherine mengorbankan dirinya di luar agar tewas bersama Kelvin. Namun fakta berkata lain, ternyata Kelvin berhasil masuk ke stasiun melalui lubang mesin, sementara Catherine tewas mengambang seorang diri di angkasa. Saat itu, para awak menyadari bahwa Kelvin memiliki ketahanan luar biasa terhadap ruang hampa. Di dalam stasiun, para awak yang selamat berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu menggunakan kapsul penyelamat, lalu membuang stasiun yang tersisa ke angkasa setelah mematikan semua sistem dan daya dukung hidup di dalamnya terlebih dahulu. Untuk menjalankan rencana tersebut, akhirnya mereka menyebar untuk mengisolasi setiap ruangan sambil menunggu kapsul penyelamat datang. Namun saat itu mereka melihat Mang Saipul mulai kehilangan kesadaran. Saat itu Miranda melihat ada yang tidak beres pada tubuh Mang Saipul. Benar saja, ternyata Kelvin telah membelit kaki Mang Saipul dan menghisap nutrisi dari tubuhnya. Melihat hal itu, Miranda dan David bergegas meninggalkan ruangan. Namun Shaw sedikit ragu karena Mang Saipul sebenarnya masih hidup. Dan karena hal itulah membuat Shaw menjadi sasaran Kelvin berikutnya. Beruntung, kapsul tidur milik Shaw berhasil menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu. Di sisi lain, David dan Miranda kembali ke ruangan di mana Mang Saipul berada dan mendapati tanda vitalnya mulai kritis. Saat itu, David dan Miranda menyaksikan detik-detik terakhir sebelum Mang Saipul benar-benar tewas. Tidak berhasil mendapatkan Shaw,
Calvin melepaskan kapsul dan menuju ke ruangan lain. Karena Calvin telah menelan sensor yang terpasang pada kaki Mang Saipul, sehingga David dan Miranda mampu melihat keberadaannya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, sebuah kapsul penyelamat datang mendekati stasiun. Namun, kapsul tersebut tidak mengurangi kecepatan sama sekali, sehingga David mencoba melakukan komunikasi, namun tidak ada respon sama sekali. Namun justru kapsul tersebut menabrak stasiun tepat pada ruangan di mana Calvin berada. Saat itu, Miranda menyadari bahwa kapsul tersebut bukan kapsul penyelamat, namun justru sebaliknya, kapsul tersebut mendorong stasiun menjauh dari orbit. Saat itu, Miranda menjelaskan kepada David bahwa sebenarnya stasiun di bumi telah mengetahui keberadaan Calvin, dan karena takut Calvin mencapai bumi, maka stasiun di bumi mengirim kapsul tersebut untuk membuang stasiun antariksa jauh keluar angkasa. Sialnya lagi, ternyata Shaw mengira bahwa kapsul penyelamat telah merapat sehingga ia bergegas menuju ke ruangan di mana Calvin berada. Dan benar saja, saat itu Miranda dan David melihat Shaw sedang diserang oleh Calvin dan mengakibatkan terjadinya kebocoran antara kapsul dengan ruang hampa. Miranda berusaha menolong Shaw, namun justru Calvin merayap ke tangan Miranda. Hal itu membuat Shaw mengorbankan diri dengan menahan Calvin. Karena tindakan itu membuat Shaw harus kehilangan nyawa. Dan setelah itu stasiun mengalami kerusakan hingga 60% akibat dari beberapa ruangan yang terlepas dan menghantam satu sama lain. Pada saat itu, hampir setiap ruangan mengalami penurunan oksigen sehingga David memiliki ide untuk memancing Calvin menggunakan generator oksigen. David menjelaskan bahwa stasiun itu memiliki dua kapsul penyelamat, yaitu kapsul A dan kapsul B. Mereka berencana memancing Calvin menuju kapsul A lalu membuangnya ke luar angkasa, sedangkan mereka berdua kembali ke bumi menggunakan kapsul B. Namun, mereka menemukan masalah bahwa kapsul A dan kapsul B telah dirancang secara otomatis untuk mengarah ke bumi, sehingga untuk mengubah jalur harus dioperasikan secara manual dari dalam. Akhirnya, David mengorbankan diri untuk masuk ke dalam kapsul A dan memancing Calvin bersamanya. Usahanya berhasil karena Calvin selalu menangkap generator oksigen yang dibawa oleh David. Akhirnya, kapsul A dan kapsul B sama-sama melepaskan diri dari stasiun yang hancur lalu meluncur sesuai rencana. David di kapsul A mengubah jalur secara manual hingga mengarah ke luar angkasa, bukan tanpa usaha karena ia harus berjuang melawan Calvin. Sementara kapsul B meluncur mulus menuju bumi dan mendarat di lautan. Tidak lama berselang, kapsul B ditemukan oleh nelayan dan mendapat bantuan. Akan tetapi, ternyata fakta berkata lain. Kapsul yang mendarat di bumi bukanlah kapsul B, namun kapsul A yang berisi David dan Calvin. Sedangkan kapsul B yang ditumpangi Miranda melayang jauh ke luar angkasa. Alur cerita pun selesai.